Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku, keluarga besar SD Muhammadiyah Bantul Kota, izinkan kali ini saya menyampaikan tentang keutamaan puasa Ramadan di mana yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 terutama di bagian akhir yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Puasa Ramadan jelas sekali di dalamnya terkandung makna bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Di antaranya yang pertama adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, dan pribadi yang tabah. Orang berpuasa biasanya akan kuat dengan godaan-godaan. Perut lapar, walaupun lihat hidangan yang luar biasa, tapi tetap kuat. Terutama anak-anakku yang sekarang sedang berpuasa, Pak Guru yakin kalian pasti kuat melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah kalian bisa menghadapinya. Kita juga harus sabar, karena seperti dulu waktu kami masih kecil, biasanya saat bermain dengan teman, ketika kita mau marah, kemudian teman kita ingatkan, ayo nggak boleh marah loh, nek marah nanti puasamu batal. Sebenarnya bukan masalah batalnya, tapi memang kita diminta untuk mengendalikan diri biar kita tetap bisa sabar. Kemudian yang berikutnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Saat kita sedang berpuasa, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan berkurangnya makan dan minum pada hari itu juga otomatis akan melemahkan syahwat kita atau bahkan nafsu kita. Boleh nafsu terhadap makanan ataupun yang lain-lain. Biasanya ini terjadi sama anak-anak biasanya. Ketika puasa siang harinya mereka berlomba-lomba mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya. Lihat ada es buah, Bu, beli es buah. Lihat ada yang jualan kola, Bu, beli kola. Lihat ada yang jual semangka, Bu, beli semangka. Akhirnya terbelilah semuanya. Dan di situ sangat banyak makanannya. Karena apa? Nafsu kita ingin makan semuanya. Padahal kenyataannya nanti saat di waktu maghrib tiba yang dimakan hanya 1 atau 2. Terus yang lainnya bagaimana? Itu pasti akan menjadi mubadir. Ingat bahwasanya yang sering membadirkan makanan itu adalah teman syaitan. Sehingga anak-anakku, selama puasa, kalian tidak perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan untuk dimakan di sore hari. Secukupnya saja yang bisa kalian nikmati, kalian nikmati. Kalau yang tidak ada, ya tidak usah harus cari kemana-mana, minta bapak ibu nyarikan. Gitu nggih? Kemudian yang ketiga, kita harus berbuat ketaatan dan kebaikan. Selama bulan Ramadan biasanya orang yang tadinya jarang berjamaah ke masjid, maka pada bulan Ramadan itu akan berbondong-bondong. Semuanya hatinya tergugah ingin beribadah sebanyak-banyaknya. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran akan semangat baca Al-Quran. Oleh karena itu kita pun harus
berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mau bersedekah, Pak, sekarang bulan ini kan masih pandemi, kita tidak bisa melaksanakan takjilan di masjid. Bersedekah tidak harus di masjid, anak-anakku. Kita bisa mengumpulkan atau membuat nasi bungkus, kemudian kita keluar saat mau maghrib, di pinggir jalan ada bapak-bapak tukang becak yang sedang duduk, kita kasih makanan untuk mereka berbuka. Atau ada pedagang yang dimana dagangannya itu bukan makanan, kita beri mereka makanan. Atau bisa apa saja, mungkin kalian bisa menjadi inspirasi buat tetangga-tetangga atau jadi promotor. Ayo para warga, kita kumpulkan, kita bersedekah bersama-sama, nanti kita jadikan satu, kita gantung di sebuah tempat, nanti siapa yang membutuhkan silahkan ambil. Itu juga bisa. Jadi berbuat kebaikan pada bulan Ramadan itu akan meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita. Kita juga tidak bisa berbohong. Saat berpuasa kemudian mau melakukan kebohongan, kita pasti takut. Allah itu selalu melihat kita. Kalau saya berbohong, nanti puasa saya gimana? Kadang ada anak yang ditanya, puasa bu, tapi setelah ibunya pergi, dia sembunyi-sembunyi minum air, sembunyi-sembunyi nyari makanan di kulkas. Nanti kalau ketahuan, enggak kok, cuman mau ngadem, padahal awalnya adalah ingin mencari makanan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, selalu melihat kita. Kalaupun orang tua kita nggak melihat kita sedang apa, kalau kita sedang puasa kemudian mau melakukan yang jelek, ingatlah bahwa Allah itu akan selalu melihat kita. Kemudian yang keempat, puasa itu bisa menjadikan, melunakkan hati kita untuk selalu mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, kita pasti ketakwaan kita insya Allah juga akan semakin kokoh, ya. Jadi kalau anak-anakku sering berzikir, habis sholat, zikir, bahkan kalau malam hari mungkin sebelum sahur, kalian bisa sholat tahajud dulu, kemudian minta sama Allah, berdoa yang baik-baik, ya, minta ampun untuk kedua orang tua kalian, itu juga hal yang baik, ya. Dan ketakwaan kita insya Allah akan meningkat, karena seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa ulama-ulama banyak yang mengatakan pengertian takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kalau kita sedang berpuasa, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang Allah larang, dan kita pasti akan melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan. Sholat 5 waktu tidak mungkin kita tinggalkan. Nanti gimana dengan puasa kita kalau kita tinggalkan sholatnya? Kemudian membaca Al-Quran tadarus, kita akan semangat karena kita percaya satu huruf itu pahalanya satu kebaikan. Padahal kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Berarti kalau kalian satu hari bisa khatam 1 juz, maka pahala yang kita dapat sangat banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, jaga imun kita, kita harus selalu fit, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sampai akhir dan kita bisa merayakannya bersama-sama di Lebaran nanti. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.